Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan kisi-kisi soal persiapan ujian sekolah tingkat SMP atau MTS. Tonton videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, indikator soalnya adalah menentukan 3 bilangan triple Pythagoras. Contoh soalnya, 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah, cara menentukan pasangan bilangan triple Pythagoras adalah yang pertama ya, kita ambil bilangan terbesar ya, misalkan kita ambil dari yang A ini ya, 4, 5, 6, maka bilangan terbesarnya adalah 6. Kita ambil 6 ya, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Kemudian sama dengan dua bilangan yang lain 4, 5 kita letakkan di ruas kanan. Yaitu 4 kita kuadratkan juga, kemudian ditambah dengan 5. Kemudian kita hitung dulu yang ruas kanan 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat ya, 5 kali 5 25. Kita jumlahkan 16 ditambah 25 41 ya, 41. Nah sekarang kita hitung yang ruas kiri ini 6 kuadrat 6 kali 6 36 ya, ternyata ruas kiri 36, ruas kanan 41, tidak sama ya. Nah kalau tidak sama berarti bukan triple Pythagoras. Kita coba yang B sekarang ya. Bilangan terbesarnya adalah 10, kita tulis dulu 10 di ruas kiri ya, 10 kuadrat sama dengan 6 dan 8 ya, yang dua bilangan lainnya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 ditambah 64 100. Kita hitung yang kiri, ruas kiri 10 kuadrat, 10 kali 10 100 ya. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka kalau ruas kiri ruas kanan sama berarti 3 bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Berarti jawabannya adalah yang B ya, 6, 8 dan 10. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Indikator soalnya adalah menentukan model persamaan linear dua variabel dari masalah sehari-hari. Soalnya adalah dalam sebuah kandang terdapat 30 ekor ayam dan kambing ya. Jumlah kaki hewan seluruhnya 120. Jika banyak ayam dilambangkan X ekor, sedangkan banyaknya kambing dilambangkan Y ekor. Pernyataan yang benar adalah, kita harus bisa membuat modelnya. Kalimat yang pertama, di sini terdapat 30 ekor ayam dan kambing ya, gabungan ayam dan kambing. Sekarang kita tulis jumlah ayam tadi kan pakai X ya, dilambangkan X. Jadi X, banyaknya ayam X, dan itu ditambah banyaknya kambing itu Y, sama dengan 30 ya, 30 ekor ya, 30. Sedangkan jumlah kakinya semuanya seluruhnya 120. Kalau ayam kan kakinya 2, berarti kita tulis saja ini 2 banyaknya kali banyaknya ayam ya, kali X ditambah kambing kakinya 4, berarti 4 kali Y, banyaknya kambing itu Y, sama dengan 120.
Nah, untuk persamaan yang kedua, di sini ada koefisien 2, 4, dan 120 ya, bisa kita sederhanakan ya, atau kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 saja ya. Berarti pertama 2x jadinya x ditambah 4y bagi 2 jadi 2y. Kemudian 120 bagi 2 60. Nah, jadi yang di tengah ini sudah tidak dipakai lagi ya ini ya. Berarti yang kita gunakan adalah x ditambah y sama dengan 30 dan x ditambah 2y sama dengan 60. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Indikator soalnya menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Ali membeli 3 buku tulis dan 5 pulpen dengan harga Rp25.000. Di toko yang sama, Usman membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen dengan harga Rp24.000. Jika Umar membeli 5 buku tulis dan 7 pulpen pada toko tersebut, maka ia harus membayar sebesar ... Langkah yang pertama, kita buat modelnya seperti nomor 2 tadi ya. Buku tulis, banyaknya buku tulis, misalkan kita lambangkan pakai B saja ya. Pakai B. Banyaknya pulpen, kita lambangkan pakai P ya. Jadi kalau 3 buku tulis, 3B ya. 3B ditambah 5 pulpen ya, berarti 5P. Sama dengan ya, membayar sebesar 25.000. Nah, sekarang yang kedua. Di toko yang sama, berarti harganya sama ya. Usman membeli 4 buku tulis ya. 4 buku tulis nih. 4 berarti 4B, 4 buku tulis ditambah 2 pulpen ya, 2P. 2 pulpen sama dengan 24.000. Nah, kita dapatkan 2 buah persamaan. Untuk persamaan yang kedua atau yang bawah, di sini bilangan genap semua ya, bisa kita sederhanakan atau kita bagi 2 saja nih ya. Yang bawah kita bagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 4B bagi 2, 2B ditambah 2P bagi 2, 1 ya, 1P sama dengan 24.000 bagi 2, 12.000. Nah, jadi kita gunakan yang pertama nih dan yang terakhir ini ya, yang sudah disederhanakan. Kemudian kita eliminasi ya. Caranya adalah kita samakan salah satu koefisiennya. Koefisiennya harus kita samakan dulu. Jadi yang ini sudah tidak digunakan lagi ya. Koefisiennya, pertama kan ini kalau B itu, pertama kan 3 koefisiennya. Kalau yang bawah itu 2, kan tidak sama ya. Sedangkan P-nya yang pertama ini 5 ya. Yang kedua adalah 1. Tinggal kita pilih yang koefisien yang B atau yang P ya. Kita pilih yang angkanya kecil ya, kita ambil aja yang P ya. Caranya adalah yang pertama ini ya, kita samakan jadi 5 ya. Berarti yang atas ini kita kalikan 1 ya dari sini, sedangkan yang bawah ini kita kalikan dengan 5. Hanya ditukar saja pengalinya ya, yang bawah kali yang atas kalikan yang bawah. Nah, maka hasilnya menjadi kalikan 1 ya. Kalau kalikan 1 berarti tetap 3B tetap ditambah 5P tetap kali 1 sama dengan 25.000. Tetap semua kalau kali 1 ya. Sekarang yang bawah
kalikan 5 ya, dari depan 2B kali 5, maka hasilnya 10B ya. Nah, 10B ditambah ya 1P kali 5, 5P sama dengan 12.000 kali 5, 60.000. Nah, sekarang kita kurangkan ya. 5P dikurangi 5P 0 ya, hilang ya. 3B dikurangi 10B berarti min 7B. Nah, min 7B sama dengan 25.000 dikurangi 60.000 berarti min ya 35.000. Maka B sama dengan ya min 35.000 dibagi min 7 ya, hasilnya adalah 5.000. Nah, ini harga bukunya 5.000. Kita geser dulu ya. Sekarang kita cari harga pensil ya. Harga pensilnya. Harga pensil kita substitusikan B sama dengan 5.000 ke persamaan yang kita dapatkan pertama atau kedua ya, pilih salah satu. Saya pilih yang bawah saja yang angkanya lebih kecil ya, yaitu 2B ditambah P sama dengan 12.000 ya, 12.000. B nya kita ganti 5.000 ya, jadi 2 kali 5.000 nih, 2 kali 5.000 ya, geser dulu, ditambah P sama dengan 12.000. 2 kali 5.000 itu 10.000 ya, 10.000 kalau dipindahkan ke kanan jadi min ya, 12.000 dikurangi 10.000 berarti P nya adalah 2.000 ya, P nya 2.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa harga 5 buku tulis dan 7 pulpen ya. 5 buku tulis dan 7 pulpen berarti 5B ya, ini yang ditanyakan ya. 5B ditambah 7P. Nah, kita masukkan angkanya ya, berarti 5 kali 5.000 ditambah 7 kali 2.000 ya, hasilnya menjadi 5 kali 5 25.000 7 kali 2.000 14.000, maka hasilnya menjadi 25 tambah 14 ya, 39.000. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yang D 39.000. Agak panjang ya, tapi insya Allah paham ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Indikatornya adalah menentukan persamaan garis yang memiliki gradien sama. Jadi kalian disuruh memilih persamaan garis yang memiliki gradien yang sama. Misalkan diketahui ya, ada 4 buah persamaan, 1, 2, 3, dan 4. Persamaan garis mana yang mempunyai gradien yang sama? Caranya adalah yang pertama ya, kalau bentuknya Y sama dengan, kalau ada Y sama dengan berarti M-nya atau gradiennya adalah di depan X ini. Nah, jadi min 3 ini ya, M-nya adalah min 3. M-nya min 3, langsung diambil saja angka di depan X-nya.
Nah, sekarang kalau bentuknya adalah X dan Y-nya berada dalam satu ruas seperti yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini kan X dan Y-nya di ruas kiri semua ya. Berarti kita ambil aja saya M sama dengan buat min dan pernya dulu. Kemudian yang di atas ini diambil dari koefisien X-nya ya. Kalau ini X berarti 1. Kalau tidak ada angkanya 1, ini koefisien Y 3. Jadi min 1/3. Nah, kalau yang ketiga ini M sama dengan, sama juga ya, dibuat min per ya. Di atas diambil dari depan X ya, 3 ya. Yang bawah di depan Y ini min 1. Nah, ini min 1. Kalau ada min berarti boleh dikurung ya. Kalau min yang 2 jadi plus ya, 3 dibagi 1, 3. Kalau yang keempat berarti M sama dengan, ya maaf ini lupa ya, depannya 3 ya, koefisien X nya 3, yang bawah adalah 1, min 3/1 ya. Min 3/1 terlalu kecil ya, min 3/1, maka hasilnya adalah di sini ya, min 3. Jadi yang sama adalah yang keempat dan pertamanya, 1 dan 4. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Indikatornya adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan tegak lurus garis yang lain. Contoh soalnya, persamaan garis lurus yang melalui titik 2, min 1 dan tegak lurus terhadap garis X plus 2Y sama dengan 10. Langkah yang pertama kita tentukan dulu M-nya ya, dari garis yang diketahui ini. Caranya sama seperti yang nomor 4 tadi. Berarti ini kita pilih M sama dengan, ini kan satu ruas ya, X dan Y-nya, berarti kita buat min dan per ya. Yang di atas diambilkan dari depan X ini 1, depan Y-nya 2, berarti min 1/2. Nah, ini diberi M1. Karena tegak lurus ya, kita ambil untuk M2-nya. M2 itu berarti gradien yang akan kita pakai untuk menentukan persamaan garis. Kita balik ya, balik pembilang dan penyebutnya dibalik, tandanya dirubah. Ini kan min ya, jadi M2-nya plus atau positif. 1/2 kita ubah jadi 2/1. 2/1-nya positif. 2/1 sama dengan 2 ya. Jadi inilah yang mau kita pakai M-nya nih. Nah, sekarang persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, sekarang yang akan kita masukkan adalah pertama adalah Y1. Y1 diambil dari titiknya yang belakang ini ya, min 1 nih Y1-nya. Sedangkan X1 diambil dari titik yang dilewati, yang di depan ya. X-nya kan yang di depan nih. X1-nya 2, Y1-nya min 1. Sedangkan M-nya ya, atau gradiennya adalah 2 ini tadi, M2. Kita lanjutkan ya, berarti Y-nya Y min 1 ya, makanya jadi plus ya, min ketemu min kan jadi plus, sama dengan M-nya 2 kali ya, kali X min X1-nya 2. Y plus 1 ya, sama dengan 2 kali X, 2X, kemudian 2 kali min 2, berarti min 4. Nah, di pilihan jawaban ini X-nya semuanya bernilai positif ya, berarti kita pindahkan Y-nya saja, karena ini kan 2X-nya sudah positif ya. Berarti ini 2X, ini 1Y ya, dipindahkan jadi min Y atau min 1Y.
ini 1 ya, 1, ini min 4 jadi plus 4 ya, kita pindahkan 4 nya ke kiri ya. Jadi 2x min y sama dengan 5. Nah seperti ini, atau 5 nya bisa dituliskan di sebelah kanan, berarti 2x min y sama dengan 5. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6, indikatornya adalah menyederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sederhana. Contohnya adalah bentuk sederhana dari 4xy ditambah 3yz ditambah 2xy dikurangi 8yz. Kita pilih suku-suku yang sejenis ya, atau yang variabelnya sama. Yang pertama adalah ya 4xy, cari yang xy juga. Oh ada nih 2xy ya, kita jumlahkan dulu nih. 4xy ditambah 2xy, 4 ditambah 2 hasilnya 6xy. Kemudian yang kedua ada 3yz ya, ada juga nih yz nya yaitu min 8. Kita jumlahkan lagi nih, kita gabungkan ya, plus 3 melawan min 8, maka plusnya kalah ya, hasilnya adalah min 5 yz. Jadi jawabannya adalah 6xy min 5yz yang C ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Indikatornya adalah menentukan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Contohnya adalah ABC adalah segitiga siku-siku di A. Nah, siku-sikunya di A. Kalau bingung bisa digambar segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini siku-sikunya adalah titik di titik A ya. Berarti ini B, yang ini C ya, A, B, C. AB-nya 8. AC-nya 6. Panjang BC adalah berapa? Ini sisi miringnya ditanyakan nih. Ya, BC. Caranya adalah sama dengan akar. Ya, kita tambah ya, dua sisi tegak yang lain itu kemudian dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat bisa ditukar ya, bolak-balik sama 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka hasilnya menjadi 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 ya. Akar 100 sama dengan 10 ya, 10 kali 10 kan 100. Nanti jawabannya adalah 10 cm. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Indikatornya adalah menentukan banyak ruang sampel dari suatu percobaan. Banyaknya ruang sampel dari suatu percobaan. Contohnya adalah banyak ruang sampel yang terjadi jika 2 uang logam dan 1 buah dadu dilempar bersama-sama. Jadi kalau 2 logam dan 1 dadu dilempar sama-sama itu kemungkinan keluarnya apa saja, itu namanya ruang sampel ya. Caranya bagaimana? Uang logam sisinya ada 2. Kita tulis ya, 2. Kemudian ada 2 ya, ada 2 uang logam. Kalau ada 2 berarti ini dipangkatkan 2. Nah, kemudian dikali dadu sisinya ada 6 ya. 6 dadunya ada 1, berarti pangkat 1. Jadi ruang sampelnya adalah 2 pangkat 2 kali 6 pangkat 1. Tinggal kita hitung ya, berarti 2 kali 2 4, 6 pangkat 1 ya 6 ya, berarti hasilnya adalah 4 kali 6 24 yang B. Kita lanjutkan nomor 9.
Indikatornya adalah menentukan median atau nilai tengah dari data tunggal. Contohnya adalah diketahui data sebagai berikut ya. 25, 26, 22, 24, dan seterusnya. Median dari data tersebut adalah, median itu nilai tengah ya. Sekarang kita hitung dulu banyaknya data ya, ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 N-nya ya, atau datanya. Maka mediannya, ini karena jumlahnya ganjil ya, mediannya berarti cara menentukan mediannya adalah N-nya, karena kalau ganjil itu N ditambah 1 ya, N ditambah 1 bagi 2. Nah, N tambah 1 bagi 2 ya. Jadi ini data yang ya 12 bagi 2. Ya, 12 dibagi 2 ya, berarti 6. Data ke-6 ya ini. Kita ambilkan data ke-6 ini ya. Data ke-6. Kita urutkan dari yang terkecil, urutan ke-6 ya caranya. Ya, kita coret aja dari yang terkecil. Pertama, yang terkecil adalah 21 ya. Nah, 1, baru 1 ya. Hanya 1. Sekarang di atasnya 22. Nah, ada 1 berarti baru data yang kedua. Di atasnya lagi 23, 0, 24 ya. 1, 2 ya. Ada 2. Berarti baru data keempat ini ya. Di atasnya lagi berarti 25 ya. 25. Enggak ada lagi ya, 25. Berarti ini sudah data kelima. Berarti di atasnya 26 ya. Nah, inilah mediannya nih. 26. Kalau kalian bingung bisa menggunakan cara manual ya. Cara manual itu diurutkan semua ya. Caranya seperti ini, misalkan kita tulis aja dari yang terkecil 21 ya tadi ya. Terus 22. Ada 1 juga, terus 23, 0, 24-nya ada 2. 24-nya 2, 25-nya ada 1. Terus 26-nya ada 1, 2, 3 ya. 26, 26, 26. Ada 3, ini saya coret saja. Ya sudah. Berarti yang belum adalah 27 ya. 27-nya ada 1, terus 28 ya. Ada 2. 28, 28 ya. Nah, sekarang datanya ada 11. 11 bagi 2 bisanya 5 ya. Berarti kita ambil yang sebelah kiri ini 5 angka. Yang sebelah kanan ini 5 angka. Nah, yang di tengah-tengah inilah mediannya. 26 ya. Jawabannya sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10 ya, soal terakhir. Indikatornya adalah menentukan modus dari data tunggal. Contohnya, modus dari data 10, 7, 11, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 9, 10, 9 adalah, modus itu adalah data yang sering muncul ya, data yang sering muncul. Kita cek dulu yang pertama 7 ini ya. Kita cek ada berapa nih 7-nya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kemudian 8. 1, 2, 3. 3 juga ya. Terus 9-nya. Kita cari 9. 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 4. Terus 10. 1, 2. Hanya ada 2. Nah, jadi yang paling banyak adalah 9, angka 9 ini.
ada muncul 4 kali ya. Oke, demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.